Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ibu, perkenalkan nama saya Dita Rahmawati. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini yang saat ini sedang bertugas. Dengan ibu siapa? Dari Ibu Kakang. Oh, silakan duduk Bu. Mari Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Ibu Kakang di sini ada keperluan apa? Saya di sini disuruh dokter untuk menemui ahli gizi di rumah sakit ini Bu. Oh, begitu. Apakah ada surat rujukan atau data-data yang dokter berikan? Ada Bu. Boleh saya melihatnya Bu? Ya. Terima kasih Bu. Oh, dari data atau surat rujukan yang dokter berikan, di sini tertera bahwa Ibu habis operasi pemotongan usus besar ya Bu? Iya benar Bu. Sekitar 4 minggu yang lalu sepanjang 25 cm. Di sini juga tertera bahwa Ibu memiliki penyakit kanker kolon dan telah melakukan kemoterapi 24 jam sebanyak 2 kali ya? Iya benar. Begitu. Apakah di sini Ibu mengetahui apa itu kanker kolon Bu? Apa Ibu tahu? Iya tahu Bu. Kanker yang tumbuh pada usus besar ya? Iya benar sekali. Di sini saya sedikit memberi penjelasan lagi ya Bu. Iya. Jadi kanker kolon itu tumbuh di bagian bawah usus besar kita yang terhubung dengan anus atau istilah lainnya itu rektum Bu. Biasanya kanker kolon ini banyak terjadi akibat poliusus. Poliusus itu pertumbuhan jaringan yang abnormal dan tungkai yang tumbuh di dalam tubuh kita Bu. Biasanya gejalanya tuh bisa mual dan muntah, badan terasa cepat lelah atau lesu, terus perut terasa kram, bahkan gembung, terus bahkan kalau kita saat kita buang air besar itu bisa terdapat darah di kotoran kita begitu Bu. Jadi dari akibat-akibat tersebut dapat mengakibatkan berat badan kita turun secara drastis Bu. Ya, jadi tujuan konseling kita kali ini yaitu ingin menentukan jenis diet apa yang cocok untuk Ibu dan bagaimana pola makan yang baik bagi Ibu, makanan apa, jenis makanan apa yang harus Ibu makan dan jenis makanan apa yang harus Ibu hindari. Untuk konseling kita kali ini kita kurang lebihnya memakan waktu 30 menit Bu. Dimulai dari pengkajian gizi Ibu, diagnosis gizi dan implementasi atau penerapannya. Di sini apakah Ibu bersedia? Ya saya bersedia. Baik, sebelumnya Ibu sudah mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu belum ya? Sudah Bu. Boleh saya lihat datanya? Oh iya boleh. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh iya, di sini tertera berat badan Ibu 44 kg dan tinggi badannya 165 cm ya? Iya Bu. Oh begitu. Maaf Ibu, saya boleh meminta waktunya sekitar 5 menit untuk menghitung status gizi Ibu enggak? Boleh Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Maaf menunggu lama. Jadi setelah saya hitung, di sini status gizi Ibu itu masuk ke dalam status gizi kurang atau underweight dengan skor 18,0. Biasanya itu kalau normal itu sekitar 18,5 sampai 22,9. Dan berat badan ideal Ibu yaitu 50,4 maaf. Jadi Ibu harus meningkatkan berat badan Ibu lagi kalau ingin ke berat badan ideal Ibu. Iya Bu, berarti berat badan kurang itu tidak baik ya Bu? Iya, berat badan kurang itu tidak baik bagi kita. Jika kita berat badan yang kurang, maka otomatis asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu pun berkurang. Hal itu dapat menyebabkan kita rentan terkena penyakit. Jika dalam proses penyembuhan itu pun dapat
memperlama waktu proses penyembuhan Bu. Untuk wanita sendiri jika berat badan kurang itu bisa menyebabkan amenor Bu, yaitu siklus menstruasi yang tidak teratur bagi wanita sehingga menghambat kesuburan wanita tersebut Bu, begitu. Oh, begitu ya Bu. Iya, kalau boleh tahu Ibu tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Petamburan 3 Bu. Oh, Petamburan 3. Dulu juga saya sempat tugas di Puskesmas itu sekitar 1 tahun Bu. Ibu punya anak berapa? Saya punya anak 1 Bu, cewek. Oh, usianya? Usianya 12 tahun Bu. Oh alah, udah mulai masuk SMP berarti ya? Nah, iya Bu, lagi antusias banget masuk sekolah Bu. Oh iya, maklum lah, soalnya kan mau masuk ke fase suasana sekolah baru, pasti seneng banget ya. Iya. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu ada pantangan makan apa atau ada makanan apa yang Ibu tidak sukai ataupun yang Ibu sukai? Ada Bu. Mm-mm. Saya kalau minum susu diare Bu. Sama nggak selera makan nasi sama sayur. Oh, kenapa saya nggak selera? Padahal kan sayur menyehatkan. Soalnya sayur rasanya hambar Bu, Oh, begitu. dan agak pahit ya Bu. Ya, saya paham itu kok. Iya, saya mengerti. Kalau untuk makanan yang Ibu suka atau Ibu sering konsumsi apa? Ya, biasanya saya cuma makan bubur sumsum sama jus buah. Soalnya saya susah kalau makan Bu. Oh, malah susah makan jadi ya. Iya. Baiklah, Ibu, di sini saya mau izin untuk menanyakan asupan makan Ibu kemarin, seharian kemarin dari Ibu bangun tidur sampai Ibu mulai tidur lagi, gimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke, baik. Di sini kita mulai dari bangun tidur ya. Ibu kemarin bangun tidur jam berapa? Jam 5 Bu. Jam 5. Habis itu ada makanan lagi yang Ibu habis itu ada makanan yang Ibu konsumsi tidak? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada. Baik. Ibu kemarin sarapannya jam berapa berarti? Saya kemarin sarapan jam 10 pagi Bu. Soalnya badan saya nggak enak sama mual-mual. Oh, begitu. Kalau boleh tahu pakai apa itu, Bu? Saya sarapan pakai bubur ayam, itu pun cuma 3 sendok. Habis itu minum air putih Bu. Oh, bisa minum air putih, baik. Habis itu apakah Ibu ada makanan selingan seperti snack-snack gitu habis makan sarapan? Nggak ada Bu, paling cuma minum jus apel jam 2 siang. Jam 2. Lalu untuk makan siangnya sendiri gimana kalau minum jus apel jam 2 siang? Kemarin saya tidak makan siang Bu, karena dari kemarin lemas dan muntah-muntah. Bu, paling cuma minum air putih. Walah, kenapa Ibu nggak beri asupan sedikit demi sedikit untuk tubuh Ibu biar ada asupan yang masuk gitu Bu? Soalnya nggak bisa ketelan Bu, selalu keluar. Gitu. Iya. Iya, saya mengerti Bu. Lalu makan malamnya Ibu jam berapa Bu? Saya makannya jam 6 Bu, habis sholat maghrib. Pakai nasi sama sup ayam. Itu pun cuma 2 sendok, lalu keluar kembali. Habis itu saya istirahat dan tidur Bu. Alah, baiklah. Baik, jadi begini, saya akan mengulangi lagi apa yang Ibu tadi konsumsi kemarin dari bangun tidur sampai tidur lagi ya Bu. Iya Bu. Baik, Ibu kemarin bangun sekitar jam 5. Habis itu jam 10 Ibu sarapan. Sarapan Ibu itu menggunakan bubur ayam dan itu pun hanya 3 sendok. Iya Bu. Habis itu habis itu Ibu minum air putih ya. Iya Bu. Ya, habis itu sekitar jam 2 siangan Ibu minum jus apel. Iya. Dan Ibu tidak makan siang karena lemas dan muntah terus menerus. Iya Bu. Untuk makan malamnya sendiri Ibu makan dari jam 6 habis sholat maghrib itu menggunakan nasi sama sup ayam. Terus itu pun hanya cuma 2 sendok saja ya. Iya Bu. Bahkan itu dimuntahkan kembali ya oleh Ibu. Iya Bu. Habis itu Ibu beranjak tidur dan istirahat. Iya Bu.
Apakah ada yang terlupa atau ada yang ingin disampaikan lagi gitu? Tidak ada, Bu. Oh, baik. Baiklah, setelah saya lihat dari asupan makan ibu kemarin, ibu memang ibu memang asupan gizi ibu yang masuk ke tubuh itu sangat kurang. Hal itu disebabkan karena itu keadaan ibu tadi, ibu sering mual, ibu muntah begitu, sama pola makan ibu juga kemarin berantakan Bu, ibu nggak makan siang begitu, dan kurangnya ibu konsumsi buah dan sayuran juga Bu, begitu Bu. Baik. Tunggu sebentar ya, saya akan menghitungkan asupan ibu kemarin ya Bu. Ya, Bu. Mohon tunggu sebentar. Ya. Baik ibu, maaf sudah menunggu lama ya Bu. Tidak apa-apa, Bu. Lalu bagaimana hasilnya ya? Setelah saya perhitungkan, hasil asupan ibu kemarin sangat kurang Bu. Hal ini tuh dikarenakan karena pola makan ibu yang berantakan sama kondisi ibu yang terus mual dan muntah seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apakah Iya. itu buruk bagi saya ya, Bu? Kalau kayak gitu terus, iya Bu, kalau kayak gitu terus menerus, maka nanti proses penyembuhan ibu tuh akan membutuhkan waktu yang lama Bu. Jadi ibunya tuh akan lama sembuh kalau ibu terus begitu gitu. Jadi harus diperbaiki begitu Bu. Kalau ibu bersedia, saya akan membantu ibu. Bagaimana? Iya, Bu, saya mau dan pengen sembuh, Bu. Ya, insya Allah pasti sembuh kok Bu. Di sini ibu tinggal menerapkan pola diet yang nanti saya anjurkan, dan ibu menerapkan kebiasaan ibu yang baik bagi ibu, makanan yang harus dihindari dan makanan yang harus dikonsumsi. Di sini saya ada leaflet, ada brosur diet. Ibu bisa membacanya ya Bu, Ya, sedikit demi sedikit. Ya, bisa dibaca sifatnya. Susah sekali ya, Bu. Tidak susah kok, saya yakin ibu pasti bisa. Berarti saya harus rutin konsumsi susu ya, Bu? Iya, soalnya susu itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus dapat menambahkan nafsu makan juga. Tapi kembali lagi, ibu kan tadi katanya alergi susu ya, diare kalau minum susu. Jadi ibu bisa menggantikannya dengan mengkonsumsi telur ataupun daging untuk menggantikan susu tersebut gitu. Bu, mau tanya nih, Bu. Iya boleh. Asam lemak omega 3 itu fungsinya buat apa ya, Bu? Asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 itu bisa perbaiki malnutrisi, juga bisa meningkatkan harapan hidup bagi penderita kanker, dan juga bisa melemahkan sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita gitu Bu. Wah, berarti penting banget ya, Bu. Iya, sangat penting banget. Lalu bagaimana ya, Bu? Padahal saya susah makan dan selalu mual, Bu. Kalau ibu susah makan, cobalah ibu makan sedikit demi sedikit dengan porsi kecil namun sering ya. Sama ibu sering konsumsi atau bisa diselingi makanan kering yang tinggi kalori, tapi semacam snack gitu Bu. Tapi kembali lagi ibu harus memilih snack yang sehat untuk ibu, contohnya seperti cookies gitu, cookies yang sehat. Terus habis itu diusahakan menghindari minuman bersoda ya Bu, soalnya minuman bersoda itu tidak ada kalorinya rendah, bahkan tidak ada Bu. Sama juga ibu hindari kebiasaan makan sambil minum, karena itu dapat menyebabkan ibu cepat kenyang begitu Bu. Baik, Bu, saya mengerti. Iya. Lalu untuk sayur gimana ya, Bu? Sayur. Ibu untuk sayur bisa mengkombinasikan resep-resep yang baru gitu, kayak ibu ingin masak sayur, ibu bisa membuatnya nugget sayur. Jadi rasa hambar di sayur itu bakal hilang, digantikan dengan rasa yang di nugget itu, rasa gurih dan manis di nugget itu gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti saya harus makan makanan tinggi omega 3 ya, Bu?
Dan saya harus konsumsi susu untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya ya Bu. Iya benar banget. Tapi jika ibu tidak bisa konsumsi susu, ibu bisa menggantikannya dengan telur ataupun daging begitu. Saya juga tidak boleh makan sambil minum ya Bu, Iya, karena dapat menyebabkan cepat kenyang. Dan saya harus makannya sedikit demi sedikit ya Bu. Kalau saat saya mual, biar ada makanan yang masuk ya Bu. iya benar banget. Wah, ibu cepat banget ya memahami materinya, bagus berarti. Iya, makasih ya Bu. Iya. Biar saya cepat sembuh juga. Iya, sama-sama ibu. Amin, pasti bisa kok Bu, bisa sembuh. Oh iya, nanti jika ada yang ingin ibu tanyakan atau kurang jelas dari penjelasan saya tadi, ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di kertas yang tadi saya berikan ke ibu itu ya. Ibu bisa menghubungi itu. Baik Bu. Ya, mungkin konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita dapat melakukan konseling lagi 1 minggu berikutnya. Jadi mungkin konseling hari ini kita akhiri ya, dan sampai jumpa di minggu depan ya Bu. Iya Bu, insya Allah saya akan datang kembali Bu. Terima Iya, kasih ya. iya Bu, sama-sama Bu. Ya.